Indonesia hampir tertipu. Menhan Prabowo harus pikir ulang beli jet F-35 Amerika Serikat yang diklaim terhebat, ternyata kalah jauh dari pesawat tempur Rusia ini. Indonesia melalui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa untuk menunjang keamanan TNI butuh jet tempur canggih seperti F-35 buatan Amerika Serikat. Berbagai upaya pun dilakukan Indonesia untuk bisa membeli jet tempur yang diklaim tercanggih di kelasnya tersebut. Tetapi beruntung Indonesia belum mencapai kesepakatan jual beli jet tempur ini. Bukan apa-apa. Hal itu dikarenakan dalam sebuah laporan terbaru mengenai klaim jet F-35 adalah yang terhebat di kelasnya ini harus ditinjau ulang. Bagaimana tidak, sebuah laporan terbaru mengungkapkan bahwa burung besi buatan Paman Sam itu ternyata masih kalah dengan jet tempur buatan Rusia. Selain itu, oleh Amerika dikatakan F-35 merupakan jet tempur generasi tercanggih saat ini. Dikenal sebagai peralatan tempur udara paling canggih saat ini, rupanya pesawat ini masih kalah jika diadu dengan jet tempur buatan Rusia. National Interest, sebuah majalah militer baru-baru memberikan gambaran kekuatan jet tempur F-35 Amerika dengan Su-35 Rusia. Dalam sebuah simulasi pertempuran antara dua pesawat tempur terbaik Rusia dan Amerika Serikat. Dengan hasil Su-35 hanya akan kalah dari F-35 jika jumlahnya lebih sedikit daripada F-35. Artinya, dalam jumlah yang sama Su-35 memiliki keunggulan bisa mengalahkan F-35. National Interest juga menuliskan, saat jika perang pecah bukan tidak mungkin F-35 akan memiliki peluang bertempur dengan Su-35. Publikasi tersebut mencatat bahwa gagasan dari studio desain Sukhoi telah menarik perhatian analis militer barat. Rusia tidak berhenti di situ, tetapi terus mencari cara untuk memodernisasi pesawat tempur jenis ini. Pakar militer majalah National Interest melakukan simulasi pertempuran antara Su-35 dan F-35. Kedua pesawat tempur itu disebut sebagai jet terbaik Rusia dan Amerika saat ini. Menurut penilaian penulis, keuntungannya tidak berpihak pada pejuang Amerika. Bagaimana 4 F-35 menangani 4 Su-35? Kemungkinan besar mereka akan mengubah arah dan memanggil F-22 Raptor dan F-15C untuk membantu, kata analis. Dengan kata lain, F-35 dalam jumlah imbang masih kalah dari Su-35. Ini adalah solusi yang menurut para ahli paling optimal untuk pilot F-35. Karena pesawat ini sama sekali tidak dirancang untuk pertempuran udara. Dalam harbor manuver, F-22 lebih dianggap mampu, tetapi masalahnya adalah terlalu sedikit F-22 Raptor dan F-15C untuk menghadapi Su-35. Saat pertempuran nyata, jarang ada pesawat lain yang dapat memberikan dukungan tepat waktu, yang berarti bahwa pilot F harus berjuang sendiri. Dalam hal ini, F-35 hanya memiliki satu cara untuk selamat dari tabrakan dengan pesawat Rusia, yaitu pesawat tempur Amerika Serikat harus menghindari kontak dekat menggunakan sistem dan peralatan siluman yang terdeteksi di pesawat. Jika tidak, Su-35 akan tidak memberikan musuh kesempatan untuk bertahan hidup. Rusia punya berbagai persenjataan andalan demi memperkuat angkatan militernya. Bahkan persenjataan yang diproduksi Rusia bukan hanya untuk memperkuat militernya, tapi banyak persenjataan Rusia yang diekspor karena memang diminati banyak negara. Terbaru, 5 negara Asia Tenggara menunjukkan minat pada jet tempur multiperan generasi kelima buatan Rusia Sukhoi Su-57. Demikian dikatakan CEO Rosoboronexport Alexander Mikheyev pada Selasa. Kami sedang melakukan negosiasi dengan beberapa negara. Kami melihat permintaan dan minat. Asia Tenggara 4 atau 5 negara, kata Mikheyev kepada kantor berita TASS. Hanya Mikheyev tidak menyebutkan negara Asia Tenggara mana saja yang tertarik membeli jet tempur Su-57. Sukhoi Su-57 adalah jet tempur multiperan generasi kelima, buatan Rusia yang dirancang untuk menghancurkan semua jenis target, baik udara, darat, maupun laut.
Jet tempur ini memiliki fitur teknologi siluman dengan penggunaan material komposit yang luas dan mampu mengembangkan kecepatan jelajah supersonik. Bukan cuma itu, Su-57 dilengkapi dengan peralatan radioelektronik onboard paling canggih, termasuk komputer onboard kuat yang disebut pilot kedua elektronik. Kemudian, sistem radar Su-57 tersebar di seluruh tubuhnya dan beberapa inovasi lainnya, khususnya persenjataan yang ditempatkan di dalam badan pesawat. Sementara, penggunaan material komposit dan teknologi inovasi juga konfigurasi aerodominasi di Su-57, memastikannya tidak mudah dilacak radar dan inframerah musuh. Persenjataan Su-57 akan mencangkup, khususnya rudal hipersonik. Jet tempur generasi kelima ini berhasil diuji dalam kondisi pertempuran di Suriah. Angkatan bersenjata Rusia menerima Su-57 pertama pada 2020 dan akan mendapatkan 22 unit lagi hingga akhir 2014 dan akan mendapatkan 22 unit lagi hingga akhir 2024. Jumlah terus bertambah menjadi 76 unit pada 2028. Teknologi pesawat tempur Rusia tak pernah kalah dari Amerika Serikat. Bila Amerika punya pesawat tempur tercanggih F-35 yang punya kemampuan siluman, kini Rusia juga punya pesawat tempur siluman generasi kelima yang juga punya kemampuan siluman bahkan disebut lebih hebat dari pesawat generasi yang sama dengan Rusia. Bahkan kini pesawat terbaru Rusia itu sudah dijual ke negara-negara lain. Apakah Indonesia juga berminat? 5 negara Asia Tenggara menunjukkan minat pada jet tempur multiperan generasi kelima buatan Rusia, Sukhoi Su-57. Kami sedang melakukan negosiasi dengan beberapa negara. Kami melihat permintaan dan minat. Asia Tenggara, 4 atau 5 negara, kata Mikheyev kepada kantor berita TASS. Hanya Mikheyev tidak menyebutkan negara Asia Tenggara mana saja yang tertarik membeli jet tempur Su-57. Sukhoi Su-57 adalah jet tempur multiperan generasi kelima buatan Rusia yang dirancang untuk menghancurkan semua jenis target. Sukhoi Su-57 adalah jet tempur multiperan generasi kelima buatan Rusia yang dirancang untuk menghancurkan semua jenis target, baik udara, darat maupun laut. Jet tempur ini memiliki fitur teknologi siluman dengan penggunaan material kompositif yang luas dan mampu mengembangkan kecepatan jelajah supersonik. Bukan cuma itu, S-17 dilengkapi dengan peralatan radioelektronik onboard paling canggih, termasuk komputer onboard kuat yang disebut pilot kedua elektronik.